Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kurniawan dari Prodi Teknik Sipil semester 4, mewakili kelompok 2, mempresentasikan tentang pendidikan pesantren untuk kemasyarakatan bangsa, upaya memahami Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan dalam pendidikan Islam di Indonesia untuk memperjuangkan bangsa Indonesia menuju jalan rahmatan lil alamin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang pahlawan nasional kiai dari Jawa Timur yang sekaligus pendiri salah satu organisasi muslim terbesar dalam bingkai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1899 Masehi. Sepulangnya Kiai Hasyim Asy'ari dari menimba ilmu di tanah suci, beliau membuka pengajian dan dalam waktu singkat banyak dikenal orang. Walaupun pada waktu itu daerah Tebireng terkenal dengan kemaksiatan, penduduknya terbiasa melakukan judi, zina, bahkan merampok. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merintis membuka lembaga pendidikan pesantren yang hingga saat ini banyak dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Tebireng. Semakin lama waktu berlangsung, semakin besar peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam dunia pendidikan Islam. Ada satu jenis pendidikan karakter yang dibangun Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari pesantren, yakni pendidikan untuk kemaslahatan bangsa. Ini terlihat dari cara beliau dan ulama kita lainnya di pesantren mengutip dan mengembangkan ucapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Kemaslahatan adalah selalu bersifat universal dan bukan bersifat parsial. Dengan kata lain, kemaslahatan adalah hak dan tanggung jawab manusia secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh kelompok tertentu atau bendera tertentu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memerintahkan suatu melainkan untuk kemaslahatan hambanya. Ide maslahat penting diangkat kembali dalam konteks kekinian. Umat Islam akan terbangun satu peradaban baru berbasis harmoni dan suasana guyub antar berbagai elemen bangsa Arab dan Muslim. Itulah sebabnya ulama kita mengangkat wacana Nusantaraan dalam kajian keislaman global. Kemaslahatan. Bicara tentang kemaslahatan berarti bicara tentang kondisi dan realitas kekinian umat yang menyambung dengan tradisinya, dengan kebudayaan masyarakatnya. Ini untuk mengenal lebih jauh kepentingan kemanusiaan mereka di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat, bukan sebaliknya. Membuat mereka terperosok ke masa lalu hingga tidak bisa bangkit lagi. Selanjutnya dari sana kita membangun solusi untuk persoalan-persoalan masa kini dan masa depan kita. Wawasan kemaslahatan Nusantara ini muncul ketika keislaman dihadirkan untuk memperkuat kenusantaraan kita. Meskipun ada yang bukan muslim, seperti halnya Imam Al-Ghazali menggali ketika keadilan normatif dari akar Persia yang non-muslim, seperti etika keadilan Raja Anusyirwan atau Khosrow. Di tangan para wali atau ulama kita, Islam hadir memperkuat dinamisme dan potensi kekuatan kultural, peradaban, dan kebudayaan kita. Kalau para wali songo hingga Nahdlatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan
menetapkan cara beragama dan bertradisi dalam Nusantara pada 4 mazhab dalam fikih, 2 mazhab dalam tauhid dan kalam, 2 mazhab dalam tasawuf. Karya-karya ulama pembaru ini banyak menjadi andalan bagi para ulama dalam mengukuhkan Islam Nusantara sebagai kiblat baru untuk peradaban dunia. Dari puncak pemikiran Al-Ghazali inilah para ulama Nusantara bisa berkreasi dengan bebas dalam menghadapi tantangan zaman dengan menjadikan Nusantara sebagai pusat keunggulan Islam untuk kampanye. Masing-masing ulama punya pendapat sendiri-sendiri, tapi tidak bercerai. Semua pendapat mereka itu sama-sama bertemu dalam maksud dan tujuan ulama yang paham dan mengerti betul kemaslahatan umat manusia, sekaligus memberi karakter kebudayaan dan peradaban kita bagi penguatan Islam sebagai rahmat untuk alam ini. Kemaslahatan itu hanya muncul kalau orang satu guyup mengedepankan titik temu dan suka berkumpul. Hakikat kumpul by Masudiro ini kemudian dilembagakan oleh para wali ke dalam bahasa hukum adat sebagai salah satu pilar dari 4 pilar hukum Islam Nusantara: hukum akal, hukum asyara, hukum adat, dan hukum fa'al. Kalau hukum syara misalnya mengajarkan ajaran normatif agama, maka hukum adat mengajarkan bagaimana hukum agama itu dilaksanakan dalam suasana guyub dan gotong royong. Ijtihad. Muncullah ijtihad halal bihalal misalnya seperti dikenakan gini. Di sini ajaran tekstual agama, Quran dan hadis tidak bertentangan dalam adat, tapi tidak temu dan penguatan masing-masing. Dalam kerangka pengadaan aksiomati, inilah para ulama kita meracik gagasan tentang amal soleh dan masyarakat. Contoh ijtihad 3 ulama Nusantara sebagai berikut: Syekh Ahmad bin Hasbah, Kyai Mojo, Kyai Muhammad Judlori. Syekh Ahmad bin Hasbah, ia dikenal sebagai ulama fikih, ahli hukum dan perundangan menyangkut ketertiban masyarakat Betawi. Ia sering diminta pendapat soal kasus-kasus hukum dalam pengadilan VOC di Batavia. Beliau memberikan pandangan fikih tentang kasus-kasus hukum yang dialami kalangan muslim-muslimah di sana. Banyak kasus hukum melibatkan perempuan muslimah dan pandangannya di pengadilan ini lebih menguntungkan perempuan berdasarkan pengalamannya yang luas. Sang ulama menyatakan dalam satu kasus di tahun 1696 bahwa pandangan-pandangannya yang disampaikannya dipatuhi dengan ketat oleh orang komunitas Arab atau India Muslim, orang Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Melayu, dan etnis lain yang memeluk agama Islam. Meskipun dalam kasus yang sama ia difitnah oleh seorang Moor India, Samosdin atau Samsudi, beliau dituduh kafir karena mau diambil sumpahnya untuk memberikan kesaksian di hadapan hakim dan pejabat peradilan yang semua orang-orang kompeni dan kafir. Namun Syekh Ahmad bin Hasbah tetap menjalankan tugasnya pengawal pelaksanaan fikih ini di dalam sistem hukum kolonial. Meski sistem tersebut dianggap kafir dengan cara ini, Syekh Ahmad membela keadilan masyarakat dari dalam sistem yang disebut kafir. Prioritasnya jelas.
menciptakan terlebih dahulu kultur keadilan di dalam masyarakat agar hak-hak dan rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi. Baru setelah itu berbicara tentang merombak sistem kolonial yang kafir itu. Kalau terbukti sudah mengganggu atau merusak pencapaian keadilan masyarakat itu. Kyai Mojo komandan perang Pangeran Diponegoro dan ulama ideolog perang Jawa, ulama desa pendidikan di Klaten ini pernah melontarkan misi yang melalui muncul Kyai Mojo. Komandan perang Pangeran berperang melawan kompeni dalam satu teks berjuang untuk kepentingan kemaslahatan para hamba Allah semua, untuk kesejahteraan negeri, serta untuk kepentingan kelestarian agama Islam. Ada satu perintah Kyai Mojo kepada para pejabat desa yang pro kepadanya. Perintah ini menyatakan bahwa para pejabat desa harus mematuhi 4 peraturan penting, dan di antaranya tidak boleh mengadakan perubahan pada jaringan pengairan desa dan tidak boleh mengenakan pajak baru. Artinya usaha rakyat dalam pertanian jangan diganggu, jangan pula membebani rakyat dengan memungut pajak dan upeti dari mereka seenaknya. Pasar dan perdagangan tidak harus digiatkan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat, juga untuk membuat panganan murah. Kyai Haji Muhammad Glory wafat tahun 1977, pendiri dan pengasuh pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Juga pernah menjadi santri Kyai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Gus Dur pernah menyantri dan berguru pada beliau di tahun 1950-an. Cerita tentang Kyai Chuldrowi ini selalu diulang-ulang Gus Dur. Ini menunjukkan bahwa esensi Islam itu bukan sebatas simbol-simbol, tetapi ketentraman, guyub rukun, dan kedamaian. Itulah karakter pendidikan kebangsaan pesantren. Ia masuk ke dalam masyarakat dan tidak akan meninggalkan masyarakat. Akan hidup bersama, dan kalau perlu ia membiarkan masyarakat tumbuh lebih dahulu, mencapai hidup dan masyarakat di dunia untuk bekal ke akhirat kelak. Inilah kehebatan sebuah bangsa. Ulama-ulamanya tidak pernah habis-habisnya beramal soleh dan berdharma bakti, memikirkan secara serius kemaslahatan rakyat dan bangsanya, serta bekerja untuk kepentingan kemaslahatan itu. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 2 yang berisi Adi Prasetyo, Adi Kurniawan selaku saya sendiri, dan Huda Nur Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.